Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, di dalam kitab Abwabul Faraj, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Makki Al-Maliki menyebutkan bahwa termasuk keagungan dan keutamaan surah Al-Ikhlas adalah bisa menjadi amalan penghapus dosa. Bahwa surah Al-Ikhlas jika diamalkan, dibaca sampai 200 kali, maka yang mengamalkannya akan diampuni dosanya sampai 50 tahun. Dengan syarat dia tidak memiliki hutang. Beliau menyebutkan hadis riwayat Imam Tirmidzi yang bersumber dari Sayyidina Anas. Dari Rasulullah, beliau bersabda, "Man qara'a kulla yaumin mi'atai marratan qul huwallahu ahad muhiyya anhu dzunubu khamsina sanatan illa ayyakuna alaihi dain." Barang siapa yang membaca setiap hari surah Al-Ikhlas sebanyak 200 kali, maka diampuni dosanya 50 tahun, kecuali kalau dia punya hutang. Nah, kita bisa mengamalkan surah Al-Ikhlas sebanyak 200 kali ini sehabis sholat. Misalnya sehabis sholat subuh, tentunya dengan tetap mengamalkan bacaan-bacaan zikir lainnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sangat menganjurkan kita selalu membaca surah pendek ini. Beliau bahkan menteladankan membacanya dan mengamalkannya. Yang pertama, dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas, juga surah Al-Falaq dan surah An-Nas setelah kita menyelesaikan ibadah sholat wajib 5 waktu. Adalah Sayyidina Uqbah bin Amir Al-Juhani, salah satu sahabat Rasulullah yang mendapatkan perintah langsung dari Rasulullah agar mengamalkan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas setelah menyelesaikan ibadah sholat wajib 5 waktu. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Sayyidina Uqbah bin Amir Al-Juhani, beliau berkata, "Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'al mu'awwidzat dubura kulli sholatin." Rasulullah menganjurkan aku membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas setiap kali selesai ibadah sholat wajib 5 waktu. Yang kedua, Rasulullah menganjurkan kita membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas pada waktu pagi dan sore hari. Imam Abu Dawud meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain hina tumsi wa hina tusbihu thalatha marrat takfika min kulli syai'." Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas dibaca masing-masing 3 kali pada waktu sore dan waktu pagi, maka akan mencukupkanmu dari segala keburukan. Menurut para ulama, yang dimaksud bacaan surah Al-Ikhlas akan mencukupkanmu dari segala keburukan adalah bahwa bacaan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas masing-masing 3 kali di waktu pagi dan sore hari akan menjadi amalan penyelamat dari segala keburukan. Allah akan melindunginya
sehingga selamat dari segala macam bala, musibah, dan berbagai keburukan. Kemudian Rasulullah menteladankan kepada kita mengamalkan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas ketika beliau akan tidur. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bersumber dari Sayyidatina Aisyah, beliau menyaksikan bahwa Rasulullah jika akan tidur, beliau menyatukan kedua telapak tangan beliau, kemudian beliau meniupnya, lalu membacakan pada keduanya surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan beliau ke seluruh tubuh beliau yang dapat beliau jangkau. Beliau mulai dari kepala, wajah, dan bagian depan tubuh beliau. Beliau melakukan demikian ini sebanyak 3 kali. Kemudian yang keempat, saat sedang tidak enak badan, sedang sakit, Rasulullah juga menteladankan membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, disebutkan bahwa Sayyidatina Aisyah menyaksikan Rasulullah. Beliau berkata, Rasulullah ketika merasakan sakit pada badan beliau, beliau meniup pada badan beliau dengan membacakan 3 surah pendek ini, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Lalu beliau mengusap badan beliau dengan kedua tangan beliau. Saat beliau merasakan sakit yang kemudian beliau wafat karenanya, aku yang bergerak meniup badan Rasulullah dengan membacakan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas sebagaimana yang telah Rasulullah melakukannya. Lalu aku mengusapkannya pada tangan Rasulullah. Demikianlah di antara keagungan dan kedahsyatan mengamalkan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan melazimkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.